1. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio
Jungle. Jungle. Audio Jungle. Jungle. Audio Jungle. Jungle. Audio Jungle. Jungle. Audio Jungle. Jungle. Audio Jungle. Jungle. Audio Jungle. Jungle. Audio Jungle. Jungle. Audio Jungle. Jungle. Audio Jungle. Jungle. Audio Jungle. Jungle. Audio Jungle. Jungle. Audio Jungle. Jungle. Audio Jungle. Jungle. Audio Jungle. Jungle. Audio Jungle. Jungle. Audio Jungle. Jungle. Audio Jungle. Jungle. Audio Jungle. Jungle. Audio Jungle. Cosmos. Jungle. Audio Jungle. Jungle.
kamu pernah merasakan arti sebuah persahabatan sejati? Jika iya, maka buku satu ini wajib untuk kamu baca sebagai teman menikmati waktu senja. Berkisah tentang persahabatan 5 anak remaja yang terdiri dari Genta, Riani, Ariel, Safran, dan Ian yang telah terjalin selama 7 tahun berjuang bersama menaklukkan puncak Mahameru. Perjuangan dan petualangan ini diawali dengan hadirnya rasa jenuh yang melanda kelimanya akibat aktivitas monoton yang selalu mereka lakukan setiap harinya. Sehingga tercetuslah ide untuk tidak melakukan komunikasi maupun interaksi selama 3 bulan penuh. Dalam kurun 3 bulan tersebutlah mereka banyak menemui hal baru beserta rasa rindu yang saling menyilang. Tentang tokoh Riani yang mencintai salah satu sahabatnya Safran yang merindui Arinda, adik Ariel, sahabatnya sendiri. Sementara Genta memilih mengagumi Riani dalam diam. Dan selama 3 bulan berpisah itulah terjadi banyak hal yang membuat hati mereka mulai merindukan para sahabatnya. Untuk merayakan pertemuan kembali setelah 3 bulan, mereka pun merencanakan sebuah perjalanan reuni untuk mendaki gunung tertinggi di Pulau Jawa, yaitu Semeru dengan puncak tertingginya Mahameru. Singkat cerita, kelimanya pun memulai perjalanan spektakuler ini, menyusuri lorong-lorong stasiun sembari bersenda gurau, memecah keheningan malam di tengah kerumunan penumpang yang telah lelap dalam mimpi. Dengan tekad yang kuat, mereka memulai perjalanan itu dengan menyusuri hutan yang masih dipenuhi oleh rimbunan alamnya. Hingga pada akhirnya, perjuangan mereka berbuah manis. Suatu keindahan dan kegembiraan mereka dapatkan ketika sampai di puncak Mahameru dengan merayakan 17 Agustus di sana. Mereka mengibarkan sang merah putih bersama dengan kebahagiaan yang menyelimuti wajahnya. Melalui karya ini, penulis ingin memotivasi pembaca untuk senantiasa mengejar impian dan membuatnya menjadi nyata. Karena sejatinya ketika kita telah mengantongi sebuah mimpi dan keyakinan, biarkan keyakinan tersebut 5 cm menggantung mengambang di depan kamu. Nikmati alurnya karena berikutnya cuma kaki yang akan berjalan lebih jauh dari biasanya, tangan yang akan berbuat lebih banyak dari biasanya, mata yang akan menatap lebih lama dari biasanya, leher yang akan lebih sering melihat ke atas, hati yang akan bekerja lebih keras dari biasanya, serta mulut yang akan selalu berdoa. Buku 5 cm karya Doni Dirgantoro. Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja. Ujung tombak kita ini adalah perbekal ini gitu loh, yang menyampaikan informasi yang benar ke masyarakatnya. Jangan takut melaporkan pelaku-pelaku penempatan non prosedural ke polsek atau kemana gitu, dia curiga, silakan. Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka membuat mereka males. Karena apa? Satu permodalan itu yang pertama. Iya, modal. Sebetulnya konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya Sumatera, Jawa. Tetapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal. Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja, Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Ya, terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami di frekuensi FM 97,9, 101,2 MHz dan AM 1080 kHz, atau Anda juga bisa dengarkan melalui RRI Digital, dan Anda juga bisa simak melalui channel YouTube kami di RRI Singaraja Official. Tentunya dalam dialog interaktif Hai Bali Kenken akhir pekan ini, kami akan berbincang seputar topik situasi Kamtibmas pasca libur Lebaran bersama Kapolsek Kota Singaraja Bapak Kompol Made Agus Dwi Wirawan SHMH. Selamat pagi, Om Swastiastu, Pak Kapolsek. Selamat pagi, ya. Selamat apa lagi ya? Beraktivitas. Selamat beraktivitas. Berakhir pekan juga.
Salam sehat. Salam sehat, oke. Salam dompetnya berisi. Waduh, mantap. Wah, sebelumnya saya mengucapkan selamat atas penempatan yang baru. Makasih. Wah, luar biasa ya. Karir yang bisa dikatakan cukup cemerlang begitu ya. Ini bisa menginspirasi generasi-generasi berikutnya, Pak Kapolsek. Mudah-mudahan bisa menginspirasi yang lain. Oke, bagaimana pengalaman pertama menduduki jabatan baru? Lumayan melelahkan. Ya, menguras tenaga. Kayaknya 24 jam tidak cukup kalau kita di gitu, ya. Kurang aja ya. Kalau di polsek yang lain masih bisa 24 jam tuh mengcover kehidupan kita sehari. Kalau di tempat yang baru ini kayaknya ada ruang dan waktu yang lebih cepat. Oh gitu. Berputarnya. Oh gitu ya. Nggak terasa ya? Nggak terasa, udah malam. Oh gitu. Udah ini. Ya, kira-kira apa yang membedakan Pak Kapolsek? Mungkin dari ruang geraknya yang cukup luas karena sudah menduduki Kapolsek kota begitu? Ya, lumayan. Seperti itu ya. Yang sebelumnya hanya lebih spesifik gitu ya, Pak ya. Penyangga dulu. Kapolsek dulu penyangga kan istilahnya penyangga ya. di Sukusade di Banjar. Dengan karakteristik yang berbeda ya. Mereka punya karakteristik yang khas juga. Namun di Singaraja ini juga khas dan bermacam-macam lagi. Memerlukan endurance yang lebih, memerlukan juga jalur komunikasi yang lebih kuat dengan ke dalam pun keluar. Kayak gitu sih. Ya, apalagi dengan jabatan yang baru sudah dengan tugas pasca Lebaran ya. Yang sebelumnya mudik masih menduduki Kapolsek Sukusade ya, Pak. Kapolsek penyangga begitu ya. Dengan jabatan yang baru tiba-tiba sudah memasuki aktivitas bisa dikatakan yang biasanya, sebelumnya libur panjang begitu ya. Yang biasanya ngurusin tanah longsor, macet di weekend, sekarang udah ngurusin aktivitas masyarakat dari A sampai A lagi. Oke. Kalau menurut pengamatan Pak Kapolsek sampai sejauh ini bagaimana aktivitas masyarakat pasca libur Lebaran? Mereka pada optimisme dan pada jalur yang secepat-cepatnya ingin mencapai target mereka kalau saya lihat di kota ini. Mereka misalkan ada sekelompok orang yang mempercepat targetnya, ingin cepat sukses, cepat punya uang. Jadi mereka berlomba-lomba dengan itu. Saya senang dengan melihat masyarakat seperti itu. Justru ini yang akan menjadi pemacu kita untuk mendampingi kegiatan masyarakat itu. Sangat cepat perputarannya. Kalau kita lihat mungkin di penyangga-penyangga kita masih bisa lihat kegiatan masyarakat yang tidak begitu cepat. Kalau di sini sangat cepat. Sangat cepat ya. Mobilitasnya tinggi. Baik. Sampai kemarin pun kita rapat dari jam 4 sore sampai selesainya jam 8:30 malam. Mikirin laut. Gitu. Ampun. Mikirin laut dan isinya di dalam lantai laut itu. Berarti langsung terjun menyambangi masyarakat ya, Pak ya? Iya, karena itu juga bagian dari yang harus kita ketahui apa sih yang terjadi di masyarakat, sehingga potensi-potensi gangguan, ancaman gangguan dan gangguan nyata itu bisa kita petakan sejak awal. Jadi sehingga kita tidak ada istilah didadak dengan kejadian, tidak ada kejadian yang tiba-tiba muncul, pasti ada pemicunya, ada potensi gangguannya, sehingga kita bisa petakan sejak awal. Kalaupun itu terjadi, kita bisa prediksi apa yang akan muncul setelah potensi gangguan itu ada, seberapa berat dampaknya kepada masyarakat. Itu yang harus coba saya pikirkan dalam 3 hari 4 hari menjabat di Polsek kota. Berarti ini. gangguan Kamtibmas itu tidak pandang istilahnya pasca Lebaran ataupun itu tidak. Everyday setiap hari itu bisa terjadi begitu dan ya, Pak ini Kapolsek? sudah lama mereka diskusikan tentang itu di tempat itu. Dan kemarin juga ya berbarengan kebetulan dengan situasi pasca Lebaran. Nah ini juga menambah durasi kerja, kayak tadi saya bilang tadi di depan tadi 24 jam mungkin tidak pas, tidak cukup bagi kita untuk mengerjakan semua pekerjaan. Nah ini memerlukan manajemen sumber daya manusia maupun manajemen komunikasi yang harus kita rubah. Iya. Gitu. Menduduki di posisi yang baru selama 3 hari ke depan ini, kira-kira apa yang mesti sudah harus dilakukan begitu? Ke depan pasti saya perbaikan ke dalam, saya akan keluar karena kita perlu soliditas dalam, karena anggota saya harus memahami apa saya kerjakan, sehingga kalau kita sudah solid di dalam, mereka akan menjadi juga corong
untuk menyebarluaskan di desa-desa apa yang menjadi visi, misi maupun target-target kita ke depannya. Kalau sudah solid ke depan ya solid di dalam, dan saya yakin di luar juga akan kita ciptakan kesolidan itu. Oke, berarti selama 3 hari ke depan ini sudah bisa diprediksi ya Pak ya, gangguan-gangguan Kamtipmas apa saja sudah terjadi di wilayah kota? Sudah bisa kita petakan untuk potensi-potensi gangguan seperti saya bilang tadi, termasuk kegiatan nelayan, kemudian pasca Lebaran kita sudah tidak hanya melibatkan Babin saja untuk mengendalikan penduduk pendatang. Saya lebih banyak juga menggerakkan unit-unit fungsi yang mengemban tugas itu untuk turut membantu Pak Babinnya. Yang lagi tren sekarang kan itu, kemudian juga tentang TPID, tentang inflasi pasca Lebaran ini, inflasi sembako, bahan pokok, kemudian kebutuhan yang lain, kebutuhan minyak maupun gas yang lain. Itu yang kita mesti petakan dari sisi ekonominya, dari sisi Hankam. Kemudian juga kita bisa petakan dari sisi politik, kegiatan-kegiatan menjelang ini. Kan kita pahami bersama ke depan banyak agenda-agenda politik, tentunya banyak safari-safari, kemudian banyak sosialisasi-sosialisasi yang mesti kita amankan kegiatannya. Ini juga memerlukan endurance ataupun jalur komunikasi yang kuat antara di dalam dan di luar kita. Oke, ya. Yang pastinya kalau sudah memetakan itu otomatis setiap hari itu ada semacam razia atau patroli begitu ya Pak Kapolsek. Itu di tempat-tempat mana saja? Menyasar tempat-tempat mana saja? Kalau patroli sudah menjadi agenda rutin ya, tugas fungsi dari Sabara itu. Namun di saat seperti sekarang ini ada namanya KRYD, kegiatan rutin yang ditingkatkan. Itu menyasar pada pertama mungkin tempat mereka datang, kayak di terminal. Sana kan mungkin ada. Itu sasarannya di terminal mana saja Pak Kapolsek? Terminal yang menjadi tempat turunnya penumpang. Kalau sekarang kita lihat terminal kita kan tidak aktif ini. Banyuasri tidak aktif, Penarukan tidak aktif. Kemudian kita menyasar tempat turunnya penumpang, kayak di PO bus itu, kayak di Ngurah Rai. Itu tidak aktifnya karena apa ya Pak Kapolsek? Karena tidak diarahkan ke sana atau bagaimana? Nah ini juga memerlukan komunikasi tadi itu. Ya. Harus ada koordinasi dulu ke eksternal. Mungkin minggu depan kita akan tanya kembali kenapa turunnya di luar, tidak di dalam. Ini juga kita lihat apa jalur-jalur patroli itu tadi. Ditambah juga kita mengantisipasi adanya pelaku-pelaku kejahatan di tempat-tempat turunnya penumpang, baik itu penipuan, baik itu nanti mengambil barang tanpa si izin yang punya, kayak jambret, kayak apa gitu. Kemudian kegiatan-kegiatan lain seperti hipnotis dan sebagainya. Ini yang menjadi atensi kita sehingga barang-barang pribadi yang memiliki nilai ekonomi tinggi bisa diamankan gitu. Ditambah juga patroli sasarannya setelah mereka tiba, kan banyak yang menggunakan angkutan pribadi maupun jasa angkutan online. Jadi kita menyasar desa-desa ataupun tempat-tempat kos yang menampung pendatang itu tadi. Biasanya sih pengalaman saya kemarin desa-desa penyangga yang jadi tempat kos, kayak Panji, wilayah-wilayah tetangga itu. Kalau wilayah kota sih sedikit yang memiliki tempat kos. Desa-desa penyangga kayak Panji, Sambangan, kemudian Tegalingga tuh memiliki BTN yang menampung pendatang. Kalau wilayah kita, wilayah kota ini beberapa sih memiliki kantong-kantong pendatang, tapi tidak serumit yang di Polsek Penyangga tadi. Berarti sudah semua teridentifikasi begitu Pak ya? Iya, kita potensi gangguan tentunya dengan prediksi intelijen, kemudian juga KRYD. Kita harapkan potensi gangguan ini kita minimalisir sehingga tidak menjadi gangguan. Kayak gitu. Kalau objek-objek wisata bagaimana Pak Kapolsek? Objek wisata justru ramainya kemarin di musim liburan. Saya sempat muter-muter di Benimbangan, kemudian sampai ke Lovina. Itu sangat ramai pada saat libur Lebaran. Nah, pada saat sekarang ini mungkin konsentrasi orang sudah ke ekonomi dan pendidikan. Ini juga menjadi perhatian kita karena sudah datang lagi anak-anak yang mahasiswa, kemudian para pekerja-pekerja yang selama ini mudik
keluar dari Buleleng. Baik, ya. Pasca Lebaran pun juga masih tetap ramai Pak ya di objek wisata begitu. Oh, mungkin di jalur weekend pasti rame. Dan termasuk nanti malam ada kegiatan-kegiatan yang harus kita antisipasi. Baik, itu seperti apa kalau setiap malam antisipasinya Bapak? Mungkin patroli malam begitu ya dari jam 9 malam ke atas atau bagaimana? Kalau patroli kita menyesuaikan dengan harinya. Kalau kayak weekend sekarang ini tentunya kita melibatkan lebih banyak personil untuk mengamankan. Karena ya itu tadi, kota menjadi pusat tujuan masyarakat yang dari kecamatan penyangga tadi. Tentunya pelibatan personil di hari-hari weekend kayak sekarang, malam minggu maupun hari-hari libur itu sangat diperlukan penambahan personil. Ini tadi kita memerlukan endurance dan daya tahan yang lebih untuk di kota ini. Baik, untuk pos yang ditempatkan di beberapa kota itu masih berlaku ya Pak ya? Pos mudiknya itu? Oh, itu masih berlaku. Masih ya? Karena walaupun operasinya sudah selesai, tapi ada pos KRYD. Ditambah durasinya mungkin lagi berapa hari atau minggu ke depan ini. Masih. Anggota masih di sana. Anggota kita masih standby di sana untuk membantu mengawasi aktivitas berlibur masyarakat. Oke, ya. Sampai saat ini apakah sudah mendapatkan bocoran Pak Kapolsek? Bocoran apa? Tindakan-tindakan. Ibu sukanya liburan kemana nih Bu Ayu nih? Ini bukan liburan ya Pak Kapolsek. Ini lebih ke faktor penyebab tindakan kriminalitas yang bisa dikatakan apa yang cukup tinggi di wilayah kota Singaraja. Setiap tindak pidana pasti ada pencetusnya. Untuk saat ini pencetusnya adalah narkoba. Karena narkoba inilah predikat crime yang dapat menimbulkan kejahatan susulan. Dari narkoba muncullah kejahatan susulan seperti KDRT, kemudian penganiayaan, kemudian penipuan, dia nipu temannya, kemudian penggelapan, dia minjem motor temannya digelapin, dijual pakai beli narkoba. Dan itu menjadi atensi. Saya 2 hari dinas di Polsek Kota udah saya tangkap satu dari Anturan. Dia transaksinya di sebuah toko modern, retail modern. Tertangkap, mereka transaksi di sana. Dan ini menunjukkan juga kriminal narkoba ini masih cukup banyak ada cukup tinggi di Bali di Utara khususnya Pak di kota maupun di Buleleng ini. Dan ini menjadi warning juga dari BNN bahwa kita masih zona merah narkoba. Oke. Apa kira-kira tindak lanjut dari Polsek Kota Singaraja? Mungkin kedepannya berkolaborasi begitu ya dengan pihak BNNK. Kemarin kita sudah mulai start saat Pak Kapolres Jumat curhat di Desa Alasangker. Kita mendeklarasikan bahwasanya Desa Alasangker sebagai desa harapan bangsa. Yang mensukseskan strategi nasional, generasi emas nasional. Mereka mendeklarasikan untuk bebas narkoba. Jadi di samping adanya Prarem, Perdes dan yang lain, mereka juga membuat deklarasi bebas narkoba. Kayak gitu. Kemarin langsung dideklarasikan oleh Pak Mekel, Pak Sekdes, para Kadus, para Jeromangku, para Kubayan dan sebagainya. Sehingga ini juga menambah saya berharap semua desa yang ada di kota ini akan mendeklarasikan sehingga gaungnya terdengar, kemudian juga bersama-sama memberantas narkoba ini. Itu harapan saya khususnya dan juga harapan kita semua. Oke, atau mungkin melibatkan masyarakat begitu ya Pak Kapolsek ya sebagai informasi awal? Ya betul, pasti peran masyarakat pasti kita libatkan, memberikan informasi, kemudian juga menyampaikan ke kita bahwasanya ada pengedar, pemakai dan sebagainya. Tentunya kita juga akan tindak sesuai dengan kasus yang dia lakukan. Oke, ya masih efektifkah bisa dikatakan Bapak untuk menampung aspirasi dari masyarakat? Ya. Aspirasi dari masyarakat terkait Jumat Curhat, Minggu Kasih, apa lagi namanya itu Pak yang memang langsung bersentuhan? Iya, Kemis Ceria, Sabtu Berkah. Oke, gimana Pak Kapolsek?
Kalau bicara efektivitas, apakah masih efektif kegiatan itu? Sangat efektif. Buktinya kemarin mereka bukan hanya ngomong tentang keamanan, mereka ngomong tentang, Pak, ada yang digigit anjing tapi tidak ada vaksin. Kemudian ada Bapak Kapolres ikut hadir, beliau langsung mengakomodir dan langsung berhubungan dengan Pak Kadis. Pak, ini jembatan di samping SMP 7 jebol, tidak pernah diperbaiki. Langsung beliaunya dengan sistem komunikasi yang sudah dimiliki, yang sudah bagus, langsung berkomunikasi dengan Kadis PU. Ini segera perbaiki. Ini yang shortcut komunikasi ini yang diharapkan oleh masyarakat. Jadi kalau bicara apakah masih efektif, sangat efektif sekali. Oke. Termasuk juga Minggu Kasih. Ya, sarana kita untuk berbagi, karena di balik rezeki yang kita miliki juga katanya wartawan senior Made Suwarto itu ada titipan rezeki dari yang dititipkan pada orang lain. Saya tidak tahu wartawan itu dapat mana itu. Luar biasa. Iya, tidak ada salahnya berbagi, Pak. Ya, betul, karena apa, nanti itu rezeki bukan saja berupa materi yang datang. Betul. Rezeki bisa untuk Iya, anak-anak, untuk anak-anak. ya, Bisa lulus kuliah. Iya, betul. Oke, ya, sepertinya sudah berdering Pak Kapolsek. Kita sapa penelpon. Selamat pagi. Selamat pagi RRI Singaraja. Iya, Mas Bambang yang ada di Banyuwangi. Iya betul. Jauh sekali. Sapa dulu Pak Kapolsek yang baru saja menduduki di tempat yang baru. Selamat pagi Bapak Kapolsek yang baru. Semoga sukses di tempat yang baru dan selalu mendapat perlindungan dari Yang Maha Kuasa. Jadi malu saya kelihatan di sana. Hanya saya mau mengapresiasi positif atas kinerja Bapak Polri, utamanya yang ada di lingkup Polres Singaraja. Mudah-mudahan kedepannya selalu bagus dan bagus. Amin. Nah, sekalian saya naik ini, maaf ini agak melenceng sedikit. Terima kasih untuk Mbak Pipit atas kirimannya. Walah. Agak melenceng sedikit. Kiriman opo? Kiriman barang nih. Saya kalau ada diselipkan. Oke, diselipkan sapa menyapanya untuk Mbak Pipit. Oke. Nanti langsung japri menjapri aja Mas yo. Terkait apa yang dikirim oleh Mbak Pipit ke Banyuwangi. Selain apresiasi dari Mas Bambang yang ada di Banyuwangi, silakan pendengar lain bisa beratensi kembali di 24644 atau bisa ke WhatsApp-nya Pro 1 ya di 081139999790. Bisa berkomentar melalui channel YouTube kami di RRI Singaraja Official. Sembari menantikan atensi pendengar lain, Pak Kapolsek, bagaimana kalau kita jeda sejenak? Siap. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.
Jungle. Dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan 3 warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spot pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini. Pendengar, tahukah Anda bahwa tidak semua kendaraan mendapat prioritas di jalan raya? Mau tahu kendaraan apa saja yang wajib mendapat prioritas di jalan raya? Berikut 7 kendaraan yang wajib diprioritaskan di jalan raya. Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas, ambulan yang mengangkut orang sakit, kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia, kendaraan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas, kendaraan pimpinan, pejabat negara asing yang menjadi tamu negara, iringan-iringan pengantar jenazah, konvoi, atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas kepolisian Republik Indonesia. Alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana nggak pakai helm, surat kendaraan nggak kebawa. Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi, ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan? Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Ya, pendengar tentu masih dalam dialog interaktif bersama narasumber Kapolsek Kota Singaraja, Bapak Kompol Made Agus Dwi Wirawan SHMH. Dan topik bahasan kita di akhir pekan ini situasi Kamtibmas pasca libur Lebaran, ya. Baik Pak Kapolsek, Siap. Karena tadi sudah ada yang mengapresiasi salah satu warga dari Jawa Timur, ya. Jauh banget nih. Iya, dari Banyuwangi, begitu mantap. ya, yang memang selalu setia bersama Pro 1 RRI Singaraja. Monggo untuk diapresiasi Pak Kapolsek. Pak Bambang ya tadi Iya, ya. Mas Pak Bambang Bambang. terima kasih yang ada di Banyuwangi sana. Kami juga ucapan terima kasih atas apresiasinya. Kami memerlukan masukan Pak Bambang. Jika memang mungkin suatu hari nanti Pak Bambang balik dari Banyuwangi masuk wilayah Singaraja, ada hal-hal yang mungkin kurang pas atau tidak nyaman dilihat, silakan diinformasikan ke media humas kita. Kita ada Facebook, Instagram, TikTok, Polsek Singaraja. Berarti harus di-follow dulu ya Pak Kapolseknya. Ya mungkin lebih enak follow Kapolseknya biar banyak endorse-nya. Biar banyak endorse, oke. Itu ininya yang baju kuning Bagian itu. administrasinya ya. Baju kuning itu ininya sebagai adminnya. Jadi orang di belakang medsos kita. Sana mungkin akan nampak patroli-patroli presisi, blue light patrol, kemudian kegiatan sambang, DDS, Pak Babin menyentuh penduduk mendatang, kayak itu banyak akan kelihatan di sana. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Bambang tadi ya terima kasih. Saya juga mengharapkan juga walaupun masyarakat tidak menelpon seperti Pak Bambang juga mengapresiasi ataupun memberikan koreksi dari apa yang kita kerjakan. Kita sangat welcome untuk itu. Ada titik-titik yang bisa digunakan untuk memberikan masukan ataupun koreksi. Demikian Mbak Ayu. Oke. Ya, terkait dengan rahasia duktang ini masih intens dijalankan Pak Kapolsek. Kemarin kita laksanakan di Penarukan. Kita pahami laporan dari Pak Babin, di sana juga banyak kegiatan untuk pendatang, banyak kos-kosan yang berjualan. Kemudian juga banyak pekerja di warung atau di kafe itu kan. Jadinya Pak Babin bersinergi dengan adat,
kemudian saya juga sudah perintahkan Pak Kanit Sabara untuk membackup Pak Babin. Karena di sana juga memerlukan perkuatan untuk lebih ada support Pak Babin, tidak kelihatan kerja sendiri. Udah saya dorong melalui grup WA dan juga langsung saya arahkan Pak Kanit Sabara untuk membackup. Sehingga lebih maksimal pendataannya, tidak dikalahkan oleh arus yang datang. Kadang-kala kan kita tidak cepat, nanti baru 2 lokasi pendatang sudah terlalu banyak. Jadinya biar lebih cepat dan volume kegiatan juga biar lebih banyak gitu. Oke, itu terkait dengan rahasia duktang ya Pak ya. Kalau dengan patroli, bisa dikatakan blue light patrol itu ya. Itu fokus utamanya apa Pak Kapolsek? Kita menyasar titik-titik ekonomi, jalur-jalur ekonomi. Kan kita mendapat informasi setelah kegiatan sebelum mudik ini banyak tempat yang ditinggalkan kosong. Baik itu toko, kosan, rumah, kemudian yang tentunya memiliki nilai-nilai ekonomi yang tinggi. Di rumah itu mungkin ada motor, ada apa. Itu menjadi objek sasaran patroli kita. Dan tidak hanya di malam hari. Dimulai karena kita memiliki data pencurian juga terjadi di jam 9 pagi. Kemudian di sore hari jam 4 di aktivitas-aktivitas masyarakat. Itu menjadi jam-jam maupun titik-titik sasaran yang dituju oleh blue light patrol tadi. Sehingga tempat-tempat yang tinggal kosong ini tetap menjadi pengawasan kita. Ditambah dengan patroli malam. Kalau malam kita menyasarnya ruas-ruas jalan yang kemungkinan digunakan untuk nongkrong, kemudian balapan liar, kemudian kegiatan-kegiatan yang membahayakan pengguna jalan yang lain. Ini aksi trek-trekan masih saja terjadi Pak? Atau Tadi malam saya balik dari, mungkin ke pagian saya balik 9:30, saya coba turun di dagang yang ada di pinggir jalan tuh, agak kurang sekarang Pak, dia bilang gitu. Jadi saya juga menanyakan pada warga, kan dia stay di sana, jualan di sana. Mungkin kalau lihat polisi mungkin akan kabur. Kalau mungkin dari keterangan dari masyarakat mungkin akan lebih jujur kita dapat informasi. Tapi dengan tidak berpakaian seragam polisi ketika bertanya, turun langsung. Kemarin saya baju preman tapi mobilnya mobil polisi. Oh gitu. Mobilnya mobil patroli sedan itu. Nah, karena saya melambung ke Penarukan juga bilang, mungkin kayak musiman itu ya. Mudah-mudahan sih tidak ada untuk trekan. Jadi walaupun tidak ada, tetap konsentrasi untuk kayak di poin 1 tadi, untuk mengurangi potensi gangguan itu tadi. Jangan sampai nanti kita hilang malah potensi gangguan menjadi ambang gangguan. Kan ada eskalasinya nih, dari bawah potensi gangguan, ambang gangguan dan gangguan nyata. Dari bawah ini kita sudah coba kikis sehingga tidak menjadi ambang gangguan dan gangguan nyata. Kalau gangguan nyata ini memerlukan polisi yang lebih banyak. Dari potensi gangguan kita dengan patroli, sambang dan sebagainya itu diharapkan mampu meredam niat jahat masyarakat. Oke, tapi sampai saat ini terkait dengan tindakan-tindakan seperti curat, curas, curanmor, apalagi Pak? Mungkin sudah diberikan contekan terkait data tindakan kriminalitas yang masih mendominasi? Iya, ini ada data yang dikirimkan oleh anggota saya. Untuk 2023, curat itu ada 5, kemudian curasnya 1, curanmornya 3 di 2023. Di 2022, curanmornya yang tinggi, ada 7. Yang kalau 2023 ada 5, ada 3 curanmor, di 2022 itu ada 7. Jadi udah menurun di 2023 curanmornya. Nah, 2024 curanmor ini sudah terjadi 1. Itu sudah ditemukan pelakunya Pak? Sudah terungkap. Sudah terungkap ya. Oke. Nah, ini masih kita masih kita tetap melaksanakan penyelidikan karena mungkin juga masih ada tunggakan-tunggakan kasus curanmor yang mesti kita ungkap. Ini saya dapat laporan untuk 2024 ini kasus curat ditanganin 1 sama curanmor. Ini belum termasuk yang kemarin kita tangkap masalah narkoba itu tadi. Nanti kita update ya ininya. Baik. Atau mungkin patroli juga menyambangi beberapa pasar-pasar tradisional ya Pak?
pasar tradisional kita patroli mungkin di sore hari karena paginya mereka buka, tentunya kan keamanannya cukup bagus karena di sana kan ada Pam Swakarsa. Kalau di sore hari sudah tutup itu dikhawatirkan ada orang masuk, mengambil barang, mengambil, itu menjadi strong point kita untuk patroli. Jadi sekali melintas mereka untuk di samping mengunjungi pemukiman juga mengunjungi kayak tadi itu objek-objek ekonomi dan objek-objek pariwisata kayak di Nimbangan, di Menarukan, kemudian spot-spot wisata yang lain yang memerlukan juga kehadiran polisi. Baik. Termasuk juga di pelabuhan. Baik. Di beberapa seperti PPI itu masih ada pengawasan ya Pak ya? PPI itu apa? PPI Sangsit, pelabuhan-pelabuhan. Sangsit kan wilayah Oh iya, mohon maaf. Di Pelabuhan Buleleng maksudnya. Pelabuhan Buleleng ya, okay. Pasti. Di sana sangat tinggi tempat ya. Di sana adalah public property yang dekat dan disukai masyarakat, khususnya masyarakat kita yang ada di kawasan kelurahan-kelurahan yang ada di kota ini kayak Kampung Bugis, Kampung Baru, Kampung Kajanan. Itu adalah public property yang dekat dan enak untuk dikunjungi, sehingga apapun kegiatan di sana pasti mereka datang. Itu yang juga menjadi objek patroli kita. Gitu, Mbak. Udah habis pertanyaannya. Jangan maksa-maksa nanya. Jangan-jangan materi Bapak juga sudah habis gitu masih banyak masih ya. Banyak. Baik, mungkin bisa disampaikan Pak Kapolsek tindakan kriminalitas yang sudah terungkap di awal tahun 2024 hingga memasuki di bulan April ini. Monggo dibuka kembali contekannya. Iya, 2024 ini laporan dari anggota saya khususnya dari Reskrim itu ada curat 1 udah terungkap sama curat nomor 1. Ini tentunya akan kita tingkatkan lagi ya Mbak. Ini kan sudah bulan apa ini? April. Tentunya kan bulan April memasuki bulan Mei, nanti sudah ada sekolah sudah mulai tamat, kemudian juga tingkat kebutuhan tinggi, pasti akan meningkatkan juga potensi kejahatan yang tinggi karena biasanya pada umumnya nih, saya juga mohon maaf tidak bermaksud untuk mengeneralisasi, di saat orang kebutuhannya tinggi pasti timbul niat-niat untuk mengambil atau apa kan. Makanya itu tadi saya juga di sini kecepatan orang untuk mencari ekonomi, kecepatan orang mencari uang sangat cepat di sini. Ini yang harus kita imbangi kecepatan ini dengan menambah daya tahan tadi. Atau mungkin menambah personil di beberapa tempat yang bisa teridentifikasi tingkat rawan kejahatan begitu. Personil kita malah ke depan sudah akan berkurang. Gitu. Banyak yang pensiun. Apa tidak menambah generasi baru begitu? Kita menambah komunikasi dengan mengajak masyarakat untuk menjadi informan kita. Informan itu artinya bukan negatif ya. Jadi memberikan informasi ke kita. Kayak kemarin juga pecalang atau apa kita jadikan sumber informasi sehingga memiliki kualitas informasi setara polisi. Sehingga kita tidak hanya menambah sumber daya manusia yang kita miliki, tapi kita juga menambah link ataupun jaringan yang memiliki kualitas seperti polisi. Itu yang kita lakukan. Sehingga kita tidak beralasan kurang anggota, enggak. Jadi kita yang harus memanage kekurangan ini menjadi kelebihan gitu. Tidak ada salahnya melibatkan masyarakat. Dan itu dibenarkan oleh undang-undang. Peran serta masyarakat kan dibenarkan oleh undang-undang untuk membantu kepolisian untuk menciptakan Harkam Timas tadi. Baik, ini berhubung waktu ya Pak Kapolsek ya, tanpa terasa ya. Tunggal udah selesai. Akhirnya selesai memang juga materi juga sudah habis ya Pak ya. Akhirnya penyiksaan sejam selesai. Kita tunggu nanti kedatangannya kembali Pak dengan topik yang berbeda tentunya. Siap. Ya, pesan penting Pak, mungkin semacam himbauan begitu ya Pak kepada masyarakat terkait topik di akhir pekan ini. Tidak saja kita bisa menjaga situasi yang kondusif dan juga aman untuk diri sendiri, itu juga berdampak kepada orang lain, bukan saja hanya di pasca lebaran Pak ya. Itu kalau bisa everyday tiap hari ya kita lakukan. Oke, himbauannya seperti apa? Iya, ini masih loading nih pikiran saya nih. Karena menghimbau ya pertama tetap jaga kesehatan. Karena kalau kita sudah sehat, kita akan bisa bersyukur dengan apa yang diberikan, berkah yang diberikan. Kalau sudah sehat kita ada banyak harapan katanya
wartawan senior Made Suwarte. Apa saja harapannya kira-kira? Ada 1000 harapan. Oh, ada 1000 harapan. Kalau sudah sehat. Kalau sudah sakit kan kita harapannya sehat aja. Kalau kita sudah sakit, kita kan berharap cuma sehat. Satu harapan kita. Kalau kita sudah sehat, pasti kita punya 1000 harapan. Dan saya juga berharap Bapak selalu sehat ketika kami Astungkare. undang untuk KRRI sharing-sharing Ini kan informasinya. saya cuma pura-pura Pak. sakit. Oke, lanjut Bapak. Harapan saya jaga kesehatan, rajin olahraga, kemudian dibuat senang aja. Tidak ada sesuatu itu yang tidak selesai. Semua masalah ada solusinya. Yeah. Dan saya berharap masyarakat saya juga tidak memikirkan masalah, tinggal diomongin itu. Masalahnya apa? Ngomong sama Kapolsek. Misal masalahnya ini Pak jalan bolong, ngomong sama Kapolsek, gitu. selesai. Yeah. Bukan selesai, maksudnya selesai ngomongnya aja. Masalah jalannya kan saya ngomong lagi ke orang kan, selesai Baik. ngomongnya maksudnya gitu. Setidaknya menjadi jembatan. Ya, Menjembatani, mencurahkan. mencurahkan. Oke. Kadang-kala kan orang tidak ngomong, dia mumet mukul orang. Itu masalahnya kan oke. gitu. Baik. Berarti masyarakat juga harus waspada Pak ya? Betul. Jadi kadang kan kita tidak pernah memeriksa orang karena apa penyebabnya. Jadi dia mungkin mumet, dongkol, ngantri, jalan macet misalkan, nggak mau ngomong-ngomong kan, oh Pak macet Pak, tinggal ngomong, saya datangin orang, selesai urusannya. Dibuat simpel-simpel aja. Baik. Kalau dia mumet, dongkol, marah-marah, mukul orang, mukul yang orang pengendara yang lain, jadi masalah jadinya kan. Jadi diperiksa kanan kiri kan capek. Gitu. Tinggal komunikasi aja, nggak ada yang tidak gampang. Semuanya gampang, jangan taruh beban pekerjaan terlalu berlebihan. Baik. Nanti kita capek sendiri. Sampaikan. Itu sih himbauan saya, tinggal disampaikan aja. Mungkin ada berapakah Pak komunikasi, koordinasi? Mungkin ada kakak selanjutnya ini? Kayaknya keuangan. Baik, kesehatan ya Pak. Baik, ya luar biasa Bapak. Terima kasih atas himbauannya dan harapannya tentunya kepada masyarakat Buleleng pada khususnya. Intinya kita harus... Karena ada istilah sekarang harus berbangga katanya. Oke. Harus berbangga jadi polisi, berbangga jadi warga Buleleng. Tagline-nya Kabupaten Buleleng tahun ini. Oke, baik. Kita juga sebagai masyarakat harus tetap waspada dan berhati-hati Berbangga selama jadi beraktivitas penyiar, ya Pak ya. Saya cukup berbangga ini. Tempatnya teduh. Dekat dengan orang hebat begitu ya. Tempatnya teduh, dingin. Kalau saya kan di panas-panas. Sudah resiko ya Pak ya. Iya. Baik. Dulu selam, sekarang badeng saya dibilang. Pak, dulu Bapak kan selam, sekarang apa badeng dibilang. Oke. Ya, Gak apa-apa ya, hanya basa-basi ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Kapolsek Kota Singaraja Bapak. Terima kasih kembali waktunya ya Mbak Ayu Adi Agus Dwi Wirawan SHMH atas waktu dan kesempatannya telah hadir di tengah-tengah kita dalam dialog interaktif Hai Bali Kenken seputar topik situasi Kamtibmas pasca libur Lebaran. Selamat beraktivitas kembali Pak Kapolsek. Makasih, selamat. Tetap semangat, sehat. Siap pastilah. Luar biasa. Tetap sehat, nggak ada istilah sakit. Baik, Astungkare. Penyakit jauh dari saya. Astungkare. Ya, pendengar, demikian dialog interaktif Hai Bali Kenken untuk edisi akhir pekan ini Sabtu 20 April 2024. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.